Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak saya sekarang di kelas 11 IPS 4 jam ke-7 dan ke-8 tanggal 24 Februari hari Rabu. Saya mulai tentang jenis-jenis pajak. Di LKS silakan dibuka yang B, pajak yang dipungut pemerintah. Yang pertama adalah pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan. Masih ingat, dan ini harus dipedomani dalam memahami pajak. Maka yang pertama dipahami adalah subjek pajak. Apa subjek pajak? Di dalam definisi perpajakan, subjek pajak terdiri dari orang pribadi atau badan. Maka semuanya akan seperti itu. Yang kedua adalah objek pajak. Sekarang kita akan membahas tentang pajak PBB, kepanjangan dari pajak bumi dan bangunan. Maka di dalam pajak PBB, objek pajaknya berupa bumi dan atau bangunan. Bagaimana bumi? Bisa berupa tanah, bisa berupa sawah, bisa berupa kebun, bisa berupa tanah pekarangan, dan lain sebagainya. Bagaimana bangunan? Bisa berupa rumah. Di sini tempat tinggal, bangunan tempat usaha, gedung usaha, pusat perbelanjaan seperti pasar, supermarket, ya kan, Sun Mall di Genteng, KDS dan sebagainya, jalan tol, kolam renang. Walaupun ada bangunan dan tanah yang tidak dikenakan pajak karena alasan-alasan tertentu. Baik, berikutnya adalah yang C, ketentuan-ketentuan dalam perhitungan PBB. Ini penting kalian pahami secara teorinya dulu ya. Logika dalam. Saatnya jam ke-8 dimulai. It's time to begin the 8th lesson. Logika dalam memahami alur menghitung pajak PBB. Yang pertama adalah yang nomor 1. Kalian tahu tentang SPPT, itu singkatan dari apa? Surat pemberitahuan pajak terutang. Di situ ada istilah pajak terutang. Semua pajak itu dianggap terutang. Maksudnya pajak wajib dibayar. Kalau dibayarnya sesuai dengan tahun atau sesuai dengan tahun pajak ya, sesuai dengan tahun pajak. Contoh sekarang tahun 2021. Mestinya pada tahun pajak 2020 semua pajak terbayarkan. Misal ada yang belum terbayar, berarti terutang. Kapan bayarnya? Setiap tahun, maka tahun 2021 ada tagihan dari pemerintah. Surat tagihan. Surat pemberitahuan sekaligus tagihan. Tahun 2021 tidak bisa bayar, 2022 tagihan lagi. Dan berikutnya seterusnya. Untuk PBB dikenakan denda 2%. Banyak 2% itu ya. Oleh karena itu maka wajib pajak yang baik adalah yang tidak pernah telat bayar pajak. Setiap wajib pajak itu akan diberikan blanko namanya SPPT yang harus diisi. Apa? Blanko yang namanya SPPT yang harus diisi.
Berikutnya yang nomor 2, dasar pengenaan PPP adalah nilai jual objek pajak. Yang berikutnya disingkat NJOP. Nilai jual objek pajak. Maksudnya tanah atau rumah kalau dijual harganya berapa. Itu namanya nilai jual objek pajak. Kan ada dijual tanah luas 4.000 meter persegi, per meter 1 juta misalnya, maka nilai jualnya berapa? 4.000 kali 1 juta, berarti 4 miliar. Itu NJOP. NJOP itu adalah nilai atau harga jual tanah tersebut atau harga jual rumah tersebut. Maka NJOP ditentukan berdasarkan harga pasar. Ya kan, harga pasar. NJOP di Kota Genteng sama di Kota Singojuru lebih mahal NJOP Kota Genteng. Karena Kota Genteng itu banyak peminatnya. NJOP di Kota Genteng di pinggir jalan raya besar lebih mahal nilai jualnya daripada Kota Genteng tapi di kampung. Di kampung jauh dari jalan raya itu lebih murah tanahnya. Maka NJOP itu ditentukan oleh harga pasar dan setiap wilayah pasti beda NJOP-nya dan penetapannya dilakukan setiap tahun oleh Menteri Keuangan. Artinya apa? Laporan terus. Artinya NJOP tanah tersebut itu dilaporkan. Nilai yang ketiga adalah harus mengetahui NJOP TKP, nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Kata kuncinya adalah tidak kena pajak. Setiap rumah, setiap bumi dan bangunan itu ada nilai jual yang tidak kena pajak. Penentuannya ditentukan oleh pemerintah berdasarkan apa yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan. Maka untuk tahun 2014, sejak tahun 2014 berdasarkan ketetapan Menteri Keuangan nomor 23 PMK, berarti peraturan Menteri Keuangan tahun 2014 ditetapkan NJOP TKP-nya sebesar 12 juta. Jadi semua tanah bangunan itu TKP-nya tidak kena pajak dari nilai jual itu sebesar 12 juta. Berikutnya adalah menghitung nilai jual objek pajak yang dikenakan pajak. Yang berikutnya disingkat NJOP KP, nilai jual objek pajak kena pajak, atau bisa disingkat atau NJOP untuk penghitungan PPP. Jadi NJOP KP itu adalah nilai jual objek pajak yang akan dikenakan pajak. Berapa besarannya pajak? Standarnya dari NJOP KP. Gitu ya. Maka cara menghitungnya adalah bagaimana cara menghitung NJOP KP? Maka rumusnya NJOP-KP sama dengan NJOP dikurangi NJOP-TKP. Maka kalau di sini saya buka di sini, ya di sini ini sudah saya siapkan contoh. Ini saya siapkan contoh. Ini. Maka NJOP KP, kalau saya mengistilahkan NJKP nilai jual kena pajak, kalau di LKS istilahnya NJOP KP menghitungnya adalah NJOP dikurangi NJOP TKP. Maka nilainya sama dengan ini, sama dengan NJOP KP. Maka nilai inilah yang nanti akan dikenakan pajak. Rumusnya seperti itu. Berikutnya,
tarif PBB yang dikenakan atas objek pajak, saya ulang, tarif PBB yang dikenakan atas objek pajak, paham maksudnya? Objek pajak itu berupa bumi atau bangunan, atau bumi dan bangunan. D adalah tarif tunggal. Maka tarif pajak PBB tunggal semuanya dikenakan 0,5%. Terus persentase nilai jual kena pajak dibagi dalam dua besaran sebagai berikut. Untuk NJOP yang NJKP-nya itu di bawah 1 miliar dikenakan 20% dari NJOKP. Dari NJOP KP. Jadi nilainya itu sebesar 20% dari NJOP KP. Itu kalau nilai jualnya NJOP KP-nya sebesar di bawah 1 miliar. Bagaimana kalau 1 miliar dan atau lebih dikenakan 40%. 40% dari mana? NJOP KP. Maka berikutnya adalah menghitung PBB terutang dalam 1 tahun pajak secara matematis. PBB terutang sama dengan tarif pajak kali NJKP. Di mana NJKP ini telah dikalikan 20% atau 40%. Paham? Masih bingung? Nanti kita buatkan contohnya. Sekarang di LKS. Sebelum di LKS ini saya buatkan ilustrasi dulu di sini. Tuan Ahmad mempunyai rumah di atas tanah seluas 200 meter persegi. Luas bangunan 120 meter persegi. Harga jual tanah ini 200.000 per meter persegi. Harga jual bangunan 800.000 per meter persegi. Jika bangunan tidak kena pajak ditetapkan 12 juta, maka berapa PBB terutang? Ingat sekali lagi, walaupun menurut PMK nomor 23 tahun 2000 berapa tadi? 14, NJOP TKP-nya sebesar 12 juta. Tetapi kalian ketika mengerjakan soal, bacalah soalnya terlebih dahulu. Khawatir soalnya mengecoh. Kalau ini sudah pas sesuai dengan PMK nomor 23 tahun 2014. Ada yang tahun sebelumnya itu PNJOP TKP-nya sebesar hanya 8 juta. Kalau di soal disebutkan jika NJOP TKP-nya 8 juta, maka pakai yang 8 juta walaupun dikerjakan tahun 2021. Paham ya? Itu namanya soal mengecoh. Kalau tidak disebutkan NJOP TKP-nya, maka kalian mantap jaya pakai PMK 23 2014 NJOP TKP-nya sebesar 12 juta. Yes. Maka cara perhitungan NJOP-nya adalah kan tanah tadi per meternya harganya 200.000. Nih kan 200.000. Maka 200.000 kali luas tanah. Ini luas tanah 200, harga tanah per meter 200.000. Maka sama dengan 40 juta. Rumah harga per meternya itu 800.000. Luas rumah 120, luas bangunan 120 meter. Maka NJOP rumah 96. Maka total NJOP tanah dan rumah sama dengan 136 juta. Sudah? Dari nilai NJOP tanah dan rumah ini, maka harus dihitung NJOP KP-nya berapa? Nilai jual tanah dan rumah yang tidak kena pajak berapa? Menurut PMK 23 2014 sebesar 12 juta. Ini. Maka setelah itu baru dihitung NJOP KP. Nilai jual objek pajak kena pajak dengan rumus
NJOP tanah dan rumah dikurangi NJTKP tanah dan rumah. Maka 136 juta dikurangi 12 sama dengan 124 juta. Inilah NJOP-KP. Kalian lihat berikutnya NJOP-KP-nya itu di bawah 1 miliar atau 1 miliar ke atas. Di bawah 1 miliar. Kalau seperti itu maka pakai 20%. Jadi NJOP-KP-nya yang dikenakan pajak sebesar 20%. Baru setelah itu dikalikan tarif. Tarifnya 0,5%. Maka menghitung PBB setelah itu NJKP kali tarif pajak kali besaran NJKP yang dikenakan pajak 20%. Maka 124 juta dikalikan 20% dulu biasanya, baru dikali 0,5% sama dengan 124.000. Inilah PBB terutang. Gimana, bisa mengikuti? Sudah ya. Baru sekarang buka LKS. Di LKS, tadi saya di 11 IPS 1 sudah menjelaskan. Di LKS ini, saya pakai template untuk menjawab, untuk menghitung PBB. Ini template-nya ini sudah rumus ya. Saya bikin sendiri. Sudah. Nah ini menghitung NJOP. Sekarang dari soal di LKS itu saya tanya berapa harga tanah per meter? 500.000. Ini sudah. Berapa luas tanahnya? 400 meter persegi. Berapa harga jual rumahnya? 700.000 per meter persegi. Berapa luas rumah? 200 meter persegi. Maka dari situ 500.000 kali 400 sama dengan 200 juta. 700 kali 200 sama dengan 140 juta. Maka NJOP tanah dan rumah tadi sebesar 340 juta. Sama dengan di LKS ya. Sekarang setelah itu kalian tentukan NJOP TKP-nya berapa? 12 juta sesuai dengan PMK nomor 23 tahun 2014. Baru setelah itu menghitung NJOP KP-nya. Maka NJOP KP sama dengan NJOP dikurangi NJOP TKP. Maka 340 juta ini dikurangi 12 juta sama dengan 328 juta. 328 juta ini di bawah 1 miliar atau di atas 1 miliar. Di bawah, maka menggunakan persentase yang kena pajak sebesar minimal 20%. Dikalikan di sini. Maka 328 kali 0 kali 20% kali 0,5% tarifnya 0,5% sama dengan 328.000. Bisa dipahami? Kalau sudah bisa maka silakan dikerjakan yang uji kompetensi yang C soal nomor 5. Uji kompetensi C soal nomor 5. Menghitung PBB. Yang C soal nomor 5. Sudah ketemu? Atau kalian mau uji nyali, tidak usah mengerjakan di buku tulis, langsung di papan tulis. Ya, ayo. Nih, ini ikut kompetisi pajak kemarin ya.
Ditarik, ditarik. Ya, tarik ya. Kemarin yang ikut kompetisi pajak lagi siapa di kelas ini? Yang pajak Angwa, mana Angwa? Angwa di kelompok A ya. Kalian kalau ada kompetisi ikut ya, ikut seleksinya. Perkara tidak lolos, alhamdulillah kita aja. Ya kalau tidak pernah ikut gimana tahu kemampuan ya? Angwa sudah 2 kali, ini 2 kali. Ini kemarin ikut yang akuntansi. Ingat, PBB ini adalah menghitung pajak termudah. Saya ulang, PBB ini adalah menghitung pajak yang termudah. Kalau kalian dalam menghitung PBB saja merasa sulit, maka cepat-cepat konsultasi atau tanya. Karena nanti ada yang lebih sulit lagi, yaitu menghitung PPh. Lebih sulit lagi. Yang lainnya ngerjakan di buku tulis biar nanti bisa jadi pembanding. Kira-kira kalian jawabnya seperti apa? Yang ini berapa? Bisa dibandingkan. Oh, ternyata tidak sama. Tidak samanya karena apa? Tadi di kelas 11 CPS 1 ada yang tidak sama. Jadi saya bagi 4 kelompok. Yang jawab hanya 3 deret bangku. Sebelah sana tidak jawab. Yang benar 1, yang 2 salah. Tinggal 1 menit, tidak apa-apa. Sebelum pelajaran hari ini telah selesai, sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. All lessons have ended for today. See you tomorrow morning with a new learning spirit. Take care on the way home and have a nice day. Sebentar ya, ditunggu sebentar ya biar selesai ya. Nanti baru kita koreksi. Bagi yang mengerjakan di buku tulis, nanti saya apresiasi nama masuk ke saya. Bersiaplah berdoa. Tuhan yang berkasih kesuara dan kita belajar pada hari ini berkah dunia yang dapat kepada hari ini berkah dan berkah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Mematikan kipas angin lampu beserta sedia mesinnya di kelas.
Akhir untuk siswa Bu Siti beserta bersama terima kasih. Dipanggil siswi atas nama Mas kelas 12 IPS 2. Mohon ke waktu. Terima kasih. Sebentar ya, ditunggu sebentar. Maka jumlahnya adalah berapa? Jumlahnya berapa? 2.206.000. Sudah, silakan duduk. Ini sudah saya siapkan jawabannya ini. Betul, 1 juta. Betul ya. Terus NJ TKP-nya 12 juta, NJKP-nya berapa? 1 juta. 1.208.000.000. Di situ berapa NJKP-nya? NJKP-nya ya salah ngicir ya. Yes. Terus menghitung PBB terutang. Maka jumlahnya adalah 2.406.000. Sudah? Sebelum saya tutup. Maka walaupun sesuai dengan LKS, sesuai dengan peraturan pemerintah begitu, kalian dalam menghitung jangan terpatok oleh 40%. Ya. Jangan, kalau di atas 1M 40% jangan. Khawatir jawaban di soal itu menggunakan tetap yang pada umumnya 20%. Mengapa? Karena seringkali trik dalam menghitung PBB, kalau sudah diketahui NJOPKP-nya, maka jawaban PBB terutang itu sebesar 0,3 dari belakang dihapus. Contoh, kalau ini, contoh yang di atas dulu ya. Ini ya, di atas dulu ini. Contoh ini ya. Ini NJOPKP-nya kan 328 juta. Maka berapa PBB terutang? 0,3 di belakang dihapus sama dengan 328 juta. Kalau 40% itu kan kalau tarifnya 20% berarti kan dikali 0,1%. Sedangkan kalau 40% berarti 0,5. Ya nanti aja ya. Biar saya tutup nanti ya. Terus maka jawaban kadang ya di soal dan jawabannya kadang di pilihan ganda itu bukan sekian. Tidak ada. Kalau yang sekian tidak ada, maka pakai yang 20%. Nah, ini yang diganti. Ini diganti 20%. Maka jawabannya adalah ini. Maka kata kuncinya, kalau sudah diketahui NJOPKP-nya sebesar ini, maka PBB terutang cara mengetahuinya adalah dihilangkan 0,3 dari belakang. Nah ini hilangkan, maka ketemu hasilnya 101.208.000. Gitu ya. Baik, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.